Bagaimana Ustadz seorang wanita istri yang bekerja membantu perekonomian suami? Apa ada batasannya? 5. Yang pertama, izin suami. Bang, aku mau kerja. Awas kalau tak kau izinkan. Tak bisa. Bang, aku mau kerja karena aku tengok kau fakir miskin susah kali. Aku ini kan sarjana. Aku ini S1. Kesalahanku dalam hidup ini cuma satu lah bang, jatuh cinta sama kau, ini lah salah. Tapi cemana lah bang, cinta ini kan tak bisa memilih, kata Ustaz Somad. Nah, jadi izinkan aku kerja biar bisa aku bantu kau fakir miskin. Pertama, izin suami. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Ibu berangkat ke kantor tuh dandanannya biasa aja. Aku Pak Ustadz, kalau aku tak berbedak, muka aku pucat macam nyi blorong sundel bolong mak lampir susar ngeson. Boleh pakai bedak yang warnanya sewarna kulit. Aku kalau tak pakai minyak wangi Pak Ustadz, bau bawang bombay. Boleh pakai parfum yang menghilangkan bau. Jangan sampai pakai yang baunya menyengat sampai satu kantor tuh pingsan. Jangan bersolek-solek jahiliyah, biasa aja. Sampai nanti kawan-kawanmu akan berkata, kok aku tengok biasa aja tapi kami terpukau semuanya. Apa sih skincare-nya? Aku tak ada pakai skincare. Terus ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka kami tayamum semua. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna. Jangan pukulkan kaki ke lantai. Apa maksud jangan memukulkan kaki ke lantai? Sengaja dipakai gelang kaki kanan kiri gemerincing. Pas masuk kantor kerincing. Semua derek. Enggak tahu. Membuat perhatian. Perempuan yang ingin diperhatikan berarti kurang perhatian di rumah. Yang keempat, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu. Apalagi yang bagian pelayanan masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kantor dinas. Iya betul. Jangan mendayu-dayu. Waalaikumsalam. Ini kantor dinas. Iya. Kenapa tak boleh bersuara mendayu-dayu? Yatla'alladzi fi qalbihi marad. Tidak boleh perempuan bersuara mendayu-dayu karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara itu, dia langsung error. Yang kelima, la tusafiranna mar'atun illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki perempuan tak mahram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan. Kalau makan bertiga berempat, jalan 3 berempat. True story kisahnya tak. Habis saya khutbah Jumat, turun dulu. Datang laki-laki memegang kaki saya menangis. Tunggu dulu. Tahan dulu. Aku mau sholat ba'diyah dulu. Selesai sholat sunat ba'diyah, nangislah. Kita kalau orang datang mengadu, sebetulnya dia tak mau apa-apa. Dia cuma ingin ada orang mendengar keluh kesahnya. Dengarkan dia. Udah habis selesai, apa masalahnya? Istri saya Pak Ustadz dekat dengan kepala dinas. Kemana-mana pergi keluar kota, saya yang mengantarnya Pak Ustadz. Pak, jaga istriku nih ya Pak ya. Rupanya memang betul-betul dijaganya Pak Ustadz. Dijaganya Pak Ustadz. Aku udah menganggapnya ayah Pak Ustadz. Sekarang aku tak tahan lagi Pak Ustadz. Rupanya orang itu sudah berbuat macam-macam Pak Ustadz. Cemana nih Pak Ustadz? Lalu saya bilang, cinta kau sama dia, cinta Pak Ustadz. Sayang kau sama dia, sayang Pak Ustadz. Pindahkan bini kau dari kantor itu ke tempat lain, jauhkan dia, putuskan hubungannya, kau jaga dia, tahajud kau malam, berzikir bersama, perbaiki. Siap Pak Ustadz? Ya. Sebulan sesudah itu datang lagi. Cemana? Tak tahan Pak Ustadz. Terbayang-bayang terus Pak Ustadz. Tidak ada laki-laki yang siap menerima bini yang sudah diobok-obok.
Jaga itu, perempuan. Tak siap dia menerima. Tak tahan saya Pak Ustaz. Terbayang saya terus wajah dia Pak Ustaz. Entah apa-apa yang dia buat Pak Ustaz. Berarti jawaban kau yang bulan lalu itu tak betul. Memang tak betul Pak Ustaz. Laki-laki ini tak bisa. Laki-laki itu punya superior. Laki-laki itu menganggap dirinya hebat. Laki-laki itu menganggap kaulah satu-satunya, hanya cinta kepada aku saja. Gitu. Ustaz kok tahu? Aku laki-laki. Maka kalian perempuan jangan macam-macam sama laki-laki. Kalau pernah kalian mau buat macam-macam, kalian tobat aja. Tak usah kalian ceritakan. Tobat aja. Bang, aku tobat. Apa dosa kok? Diam, tak usah kalian tanya. Ada saya. Karena orang ini tak bisa menerima. Tak bisa dia menerima. Orang barat yang hidupnya bebas, yang hidupnya macam maaf cakap binatang. Saya dikirimkan gambar. Seorang perempuan mengaku ketemu pacarnya di rumah makan 10 menit cuman tak bisa diterima oleh suaminya. Laki-laki itu egois. Memang. Kalau mau laki-laki yang tak egois, bencong lah. Maka kalian perempuan, aku sampaikan hati-hati. Walaupun nampaknya saya tausiah di sini, tapi sesungguhnya video ini ditonton oleh semua kantor dinas dimanapun perempuan berada. Jadi jaga baik-baik. 5 syarat itu. Silakanlah bekerja. Gajinya Pak Ustadz, suami bergaji 10 juta, istri bergaji 10 juta. Apa bedanya? Dalam gaji suami ada nafkah istri dan anak, tapi dalam gaji istri tidak ada nafkah apa-apa. Itu bedanya. Gaji laki ada untuk perempuan. Gaji kalian perempuan bersih. Tapi karena kalian sayang sama si fakir miskin tadi, deh, gaji kau pakai untuk abang ya. Apa kata dia? Bang, jangankan gaji ini, nyawa aku kasih sama dia bang. Apakah belum cukup lagi STNK BPKB yang udah kau gadaikan itu? Pakailah bang. Perempuan ini kalau dia udah sayang, semua dia serahkan. Betul kan, Bo? Tengok. Dari tadi pas ku tanya, diam. Pas ini, iya kata. Angkatnya macam-macam sama perempuan. Makanya laki-laki tak boleh berzakat kepada istri. Bapak banyak duit. Lalu bapak bilang, istriku, aku dapat uang 100 juta. Ini zakatku 2,5 juta, 2,5%. 100 juta 2,5%. Ini ku kasih kau 2,5% sekaligus belanja kita. Tak bisa. Suami tak bisa berzakat ke istri, tapi istri bisa berzakat ke suami. Bang, aku kan bisnis woman nih bang, duitku banyak. Ini zakatku ya. Kau kan masuk dalam asnaf yang 8 tuh bang. Beruntunglah kalian yang punya istri S1, ASN, pegawai, dan mereka pula. Jangan kalian berbuat macam-macam. Kalau galah patah masih bisa disambung, kalau kaca retak masih bisa direkat, tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Setuju kali orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat, jika haul artinya putaran 1 tahun. Kalau ibu bapak selalu berzakatnya di bulan Zulqa'dah, sekarang sudah masuk Zulqa'dah, tidak lama lagi Zulhijjah, itu 1 putaran, itu disebut dengan haul. Terus haul Syekh Abdul Qadir Jilani, haul Mbah Priok, haul Kiai Anu, itu artinya 1 tahun meninggalnya diperingati orang kumpul, maka disebut dengan haul. Nisab batas minimal. Berapa batas minimal keluarnya uang? 20 keping uang dinar. Bapak yang berpenghasilan 1 tahun 20 keping sudah kena 2,5%. 1 keping dinar ada di museum di Kairo. Uang dinar 1 kepingnya 4,25 gram. 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram kali 1 juta, 85 juta. Siapa saja yang berpenghasilan 85 juta selama 1 haul 1 tahun, maka dia sudah kena 2,5%. Itu cara menghitung.
Mengenai zakat dalam perhitungan, jika haul dan nisab biasanya tercapai, apakah boleh kita berikan talangan tiap bulan dikeluarkan sebagai biaya seorang yang mengajar di TPA? Mengenai zakat perhitungan haul nisabnya sudah tercapai, biasanya tercapai, biasanya dalam setahun tercapai 85 gram. Apakah boleh kita dulukan, dikeluarkan duluan, sebelum sampai setahun sudah dikeluarkan duluan? Nama babnya ta'jiluz zakah qabla awaniha, mengeluarkan zakat sebelum waktunya tiba. Sekarang nih bulan Zulqa'dah, uang bapak 85 gram, 85 juta. Mestinya wajibnya Zulqa'dah tahun depan. Sekarang belum wajib, Zulqa'dah tahun depan baru keluar 2,5%. Tapi bapak keluarkan duluan dengan memberikan ke guru TPA. Berarti kalau sudah dikeluarkan duluan, tahun depan Zulqa'dah enggak keluar zakat lagi karena sudah keluar duluan. Apa sah zakat untuk TPA? Sah. Masuk asnafnya kemana? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Untuk masjid, untuk musola, untuk guru TPA, untuk agama Allah, masuknya fi sabilillah. Semua jalan yang mengagungkan agama Allah itu masuknya fi sabilillah. Maka mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia itu dapat zakat dari negerinya masing-masing. Zakat dari Terengganu, zakat dari Selangor, zakat. Ustadz selama di Mesir ada dapat zakat? Enggak sama sekali. Maka setelah pulang, saya selalu motivasi Basnas untuk mengirim beasiswa ke adik-adik saya, membalaskan sakit hati karena saya enggak dapat. Nah, mana dalilnya bahwa uang ini kok masuknya ke fisabilillah? Nama ulamanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Beliau dari mazhab Syafi'i mengatakan boleh masuknya fisabilillah. Dikutip oleh Mufti Al-Azhar, tempat kami belajar di Kairo. Namanya Syekh Atiyah Sokor. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, Fatwa-Fatwa Al-Azhar. Jadi boleh untuk TPA. Nanti kalau sudah jadi sebelum Zulqa'dah tahun depan nggak wajib. Bertahan 85 ini sampai Zulqa'dah baru boleh. Bagaimana caranya supaya enggak berzakat? Ini saya ajarkan biar supaya enggak berzakat. Tahun depan Syawal, habis Syawal Zulqa'dah. Apa Syawal itu? Beli tanah. Ketika nanti pas ngitung Zulqa'dah, saya enggak berzakat karena uangnya udah beli tanah. Tahun depan beli mobil, tahun depan beli rumah. Insya Allah sampai mati enggak berzakat. Itu enaknya ngaji sama Ustadz Somad, dikasih tahu caranya biar nggak berzakat. Tapi jangan salahkan saya kalau datang sendiri yang duitnya keluar lebih banyak daripada zakat. Bolehkah seorang bapak menikahkan anaknya di antara kedua istrinya? Istri A anaknya perempuan, istri B anaknya laki-laki. Menikah dia, istri pertama A punya anak perempuan, nikah yang kedua istri B punya anak laki-laki. Boleh nggak dinikahkan anaknya ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih satu nasab. Yang anak perempuan ini namanya Aisyah binti Abdul Somad. Yang ini nama anak kedua Abdurrahman bin satu bapaknya. Tak boleh, masih satu induk. Dalilnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Haram menikahi saudara kandung. Kalau ternyata mereka terpisah jauh, enggak ketahuan, karena ini buka cabangnya enggak resmi, franchise, tapi enggak lulus. Ya, setelah ini buka sana jauh, tiba-tiba anak ini satu kampus kuliah, jatuh cinta, menikah. Setelah dinikahkan baru ketahuan, loh ini ayah saya juga. Baru ketahuan,
maka nikahnya segera difasakh namanya, bukan tolak. Kalau tolak itu suami menjatuhkan cerai, itu talak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu. Perempuan tidak menggugat, suami tidak mentalak, tapi dipisah oleh hakim, namanya fasakh. Bahasa Arabnya fasakh, jadi bahasa Indonesia pisah. Dipisah, hakim yang memisah, nggak boleh, haram. Di antara haramnya pernikahan satu darah yang disebut dengan incest adalah menyebabkan penyakit fisik, dan itu cara hewan, tidak baik. Maka raja-raja Mesir kuno ditemukan tulang-tulangnya itu menunjukkan cacat, mohon maaf. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan hubungan sedarah. Raja-raja Mesir kuno itu diantaranya Tutankhamun, fisiknya cacat gara-gara melakukan hubungan sedarah, karena mereka dulu tidak ingin kekuasaan ini keluar dari wilayah kerajaan, karena mereka menikahi satu, banyak dulu terjadi demikian. Maka ketika Islam datang diharamkan. Dalam Islam diajarkan ightaribu tasihhu, nikahlah dengan orang jauh maka kamu akan sehat. Bukan hadis Nabi, pesan Umar bin Khattab. Maka kalau menikah itu nikah dengan orang yang lebih jauh lebih bagus. Kenapa? Untuk menyebarkan keturunan dan berbagai macam suku. Makanya di Indonesia banyak sekali kakeknya Jawa, neneknya Batak, menantunya Minangkabau, nikah sama orang Banjar, nanti menikah dengan orang Bugis. Kalau ditanya sukunya apa? Nusantara. Bagus kan? Bagaimana baiknya saya bersikap? Kadang ketika saya hendak pergi liburan dengan keluarga, saya mengajak ibu orang tua saya. Namun terkadang istri tidak setuju karena ingin bepergian keluarga inti saja. Jangankan untuk pergi, ini kan untuk pergi nih. Saya mengalami beberapa kali, saya dengan jamaah pas mau foto, ini istrinya, ini suaminya, ada orang tua di situ, diusirnya orang tuanya, ke sana dulu ya Bu, ini keluarga inti dulu. Saya waktu melihat gitu, ya Allah, andailah bisa mak saya hidup, saya ajak foto lagi. Diusirnya, ke sana dulu ya Bu, ini keluarga inti dulu. Padahal di crop kan bisa, tanpa harus menyakiti hati dia. Kan bisa diedit. Kalau nggak pandai nanti saya editkan. Kenapa mesti kau usir dia? Sakitnya itu ya Allah. Itu yang membuat hati ini bimbang. Satu sisi saya ingin agar ibu saya orang tua ikut, tapi satu sisi tidak mau menyakiti istri. Mungkin pikiran saya orang tua menjadi tidak bebas atau terkadang terbebani. Bagaimana baiknya Ustaz? Di satu sisi jika saya bepergian liburan hanya keluarga inti saya, orang tua merasa ditinggal jika tidak diajak, dan saya tidak mau menyakiti hati orang tua maupun hati istri. Perempuan dia mesti sadar kalau hari ini dia sebagai istri, 20 tahun lagi dia akan jadi mertua. Jadi bagaimana sikap dia sekarang kepada mertuanya, begitu juga lah menantunya nanti. Nah, jadi yang istri-istri yang sekarang nggak suka mertuanya ikut, insya Allah 20 tahun lagi dia akan mengalami hal yang sama. Itu namanya sinetron episode kedua. Ada satu dosa yang kalau kita lakukan mungkin azabnya nanti di akhirat. Jangan heran kalau ada pejudi, pezina, pelakor hidupnya nyaman, itu nanti dosanya di akhirat. Tapi ada satu dosa di dunia tetap pasti dapat, yaitu durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua di dunia pasti dapat. Terus di akhirat dapat lagi, dapat juga. Terus yang di dunia itu apa? Itu baru DP-nya. Jadi kita kalau punya anak perempuan, ajarkan, kamu mesti hormati mertua kamu, karena kamu ketemu dengan suami kamu itu setelah dia selesai kuliah S1 25 tahun. Ketika mulai kecil sampai dia umur 25 itu dia adalah milik ibunya. Maka kamu mesti berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Kita ajarkan anak perempuan kita demikian supaya dia menghormati mertuanya. Aku sayang ke kamu karena kamu anakku, aku mengandung kamu.
tapi ada orang yang lebih sayang ke kamu, mertua kamu. Mertua kamu itu mengandung anaknya, menyusukan anaknya, membesarkan anaknya. Setelah anaknya besar, dia kasih ke kamu. Mertua kamu lebih sayang ke kamu daripada aku. Maka mestinya kamu lebih berbakti ke mertua kamu daripada aku. Ibu, ajarkan anak ibu demikian. Insya Allah nanti dia punya menantu, menantu juga dia akan sayang ke dia. Beberapa jamaah saya temukan lebih mau tinggal dengan anak lelakinya daripada dengan anak perempuannya. Beberapa tempat. Ini siapa, Bu? Oh, ini mertua saya. Anak perempuannya ada? Ada Pak Ustadz di sana, tapi dia lebih nyaman dengan saya daripada anak kandungnya sendiri. Nah, itu artinya apa? Dia menemukan connect. Dia lebih sayang dengan menantunya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum punya menantu yang baik-baik. Tapi yang galak-galak dengan mertuanya, waspadalah. Ustaz ini horor ceramahnya. Saya mewiridkan Rabbil Fili wali walidaya 100 kali setiap subuh. Rabbil Fili wali walidaya, Rabbil Fili wali walidaya, ampunkan dosaku, ampunkan dosa ayah ibuku. Setiap subuh. Apakah ini sampai sebagai doa dan istighfar saya buat almarhum orang tua saya, Pak Ustaz? Semua yang kita lakukan tanpa kita sebutkan, sampaikanlah pahalanya, automatically sampai. Itu beda saya dengan orang lain. Kalau saya ke almarhum ayah saya, ke almarhumah ibu saya, nggak perlu saya sebut sudah sampai. Tapi kalau bapak ibu perlu mengucapkannya. Makanya kalau saya mau doa tahlil, saya tanya sohibul bait, nama orang tuanya siapa, Pak, binnya siapa, karena saya bukan anaknya. Tapi kalau anak, cucu, otomatis sampai. Tapi saya tetap bacakan, Pak Ustadz, untuk almarhum ayah saya Fulan bin Fulan. Itu hanya untuk menguatkan hati kita. Itulah beda anak kandung dengan orang lain. Kalau orang lain perlu dia sebutkan bintinya, kalau anak kandung otomatis sampai. Rabbi firlinya sampai, sholatnya sampai, puasanya sampai, zikirnya sampai. Itulah makna hadis idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a putus. Di antara yang tetap mengalir waladun salihun, anak yang soleh. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Amal kamu itu yang melihatnya tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga wal mu'minun. Kata ahli tafsir, mana mu'minun? Orang tua. Jadi almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya sekarang di alam barzah sedang melihat siaran pagi anaknya sedang tausiah di Musola Al-Kahfi. Betapa senangnya dia di alam barzah melihat amal anaknya. Begitu juga kalau anaknya tidak baik. Orang tua melihat anaknya sedang pesta sakau narkoba. Nauzubillah. Mudah-mudahan nanti ketika kita di alam barzah kita melihat yang baik-baik tentang anak-anak kita. Nama tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Nama ayatnya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Orang tua melihat amal anaknya dari alam barzah. Nonton live, tidak terganggu dengan signal dan paket. Antara kurban dan akikah, mana yang lebih didahulukan saat kelahiran anak? Tepat di bulan Zulhijjah. Punya anak lahir pada tanggal sekian, pas tanggal 10 Zulhijjah hari kelahirannya, maka dilaksanakan akikah, automatically dapat kurban. Satu sembelihan dia laksanakan akikah, automatically dapat kurban. Sama seperti orang yang mohon maaf berhubungan dia pada malam Jumat, hari Jumat itu dia mandi, maka automatically dapat mandi wajibnya dan mandi sunat hari Jumat. Begitu juga dengan ibu-ibu yang mengganti puasanya di bulan Syawal, automatically dia dapat qadha lunas dan dapat pahala puasa sunat di bulan Syawal. Kata Ustaz Somad, enggak, saya enggak pernah ngomong menurut saya. Nama imamnya Imam Zakaria Al-Ansari, dikutip oleh Syekh Atiyah Sokor
dalam kitab Fatawa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar. Ini imam besar Pak Ustaz. Nanti ibu bapak pergi ke Mesir, ziarah ke makam Imam Syafi'i. Di samping makam Imam Syafi'i ada satu kubur, namanya kubur Imam Zakaria Al-Ansari. Inilah yang berfatwa tentang orang yang puasa di bulan Syawal dapat pahala puasa sunat Syawal, qadanya dapat. Ini termasuk keutamaan orang yang akikah. Bagi yang belum akikah, akikah tidak ada batas umur. Akikah 7 hari, lewat 7 hari 14, lewat 14 21. Lewat 21 nggak usah lihat kalender lagi. Yang sekarang bapak ibu nih sekarang yang belum akikah, silakan potong kambing hari ini. Nanti malam kami pulang tausiah sempat untuk makan daging kambing. Tapi umur kami udah 40 Pak Ustadz. Nama kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, mazhabnya Syafi'i. Nama imamnya Nawawi, meninggalnya 676. Boleh akikah setelah dewasa. Tapi akikah saja, nggak perlu cukur rambut dan diayun. Akikah. Apa keutamaan kurban bagi orang tua yang sudah wafat? Terhitung sebagai amal jariah. Mana dalilnya? Nabi waktu berkurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, kusembelih kurban ini untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Itu menunjukkan kurban untuk orang meninggal sampai pahalanya. Ini 3,5 juta untuk saya, ini 3,5 juta untuk almarhumah ibu saya. Bagus, baik. Apa ada batas waktu melaksanakan akikah di luar 7 dan hari ke-40? Enggak ada hari ke-40. Akikah itu 7, 14, 21. Referensinya di mana? Fikih sunnah. Penulisnya siapa? Sayyid Sabiq, ulama besar Mesir, Al-Azhar. Fikih Sayyid Sabiq, fikih sunnah diterjemahkan 50 bahasa sampai ke bahasa Rusia. Waktu Syekh Sayyid Sabiq berangkat ke Moskow, orang Islam di Rusia menyambut dia. Heran Syekh Sayyid Sabiq, kok banyak kali kenal saya? Karena buku Syekh sudah diterjemahkan ke bahasa Rusia. Nah, begitu. Jadi itu tentang hari-hari. Jika ada keluarga yang berutang, sudah lama tidak dikembalikan, ketika diingat selalu bilang belum ada kekuatan untuk mencicil atau membayar. Hanya jika lihat sosial medianya anak-anak sekolah yang tidak terbilang murah, gaya hidup yang terbilang flexing, istri berpergian ke luar negeri, jadi agak serba salah hati ini rasanya. Baiknya bagaimana Pak Ustadz? Lapor polisi. Penipuan. Daripada kita sakit hati, uangnya nggak kembali. Tapi saya nggak mau Pak Ustadz lapor, ikhlaskan. Tapi saya nggak ikhlas, lapor. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah sulit. Saya ceramah di Bogor. Sebelum tausiah kita mampir dulu Pak Ustadz. Ya, mampir tertulis di depan garasi. Memberi pinjaman menambah musuh. Saya foto, langsung saya upload. Begitu ngeliat tulisan, wah sesuai ini, saya upload. Banyak yang setuju. Rata-rata yang nggak pernah dibayar utang. Memberi pinjaman menambah musuh. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 282, satu halaman full tentang mencatat utang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai limit batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah diangkat satu orang penulis, wala ya'ba katibun ayyaktub kama 'allamahullah, jangan sampai dia enggak mau nulis, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, angkat 2 orang saksi laki-laki, illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa mar'atani, 2 orang perempuan, antadilla ihdahuma, kalau yang satu lupa, fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, yang lain. Sampai sedetil itu. Enggak ada solat subuh 2 rakaat pakai kunut, enggak pakai kunut dalam Quran, enggak ada, cukup dalam hadis. Tapi tentang hutang piutang begitu detail. Kenapa tentang hutang piutang detail?
Karena kalau tidak dibayar, ruhnya tak diterima Allah, makan haram, dan seterusnya. Prinsip utang ini 3. Yang pertama, catat. Yang kedua, tagih. Sampai harinya tagih. Fa in kana zu usratin, kalau dia tidak sanggup bayar, tambah waktunya. Fa naziratun ila maisarah. Kapan kamu bisa bayar? Janji kemarin kan 1 Juni. Kasih saya 17 Agustus, habis panjat pinang. Oke, 17 Agustus. Fa naziratun ila maisarah, kasih dia waktu. Sampai 17 Agustus kita tagih. Kapan lagi? Kata dia, saya sedang sulit. Masuk yang ketiga. Wa antasaddaqu khairul lakum, sedekahkan saja lebih baik. Tapi ayat yang ini dihafal oleh yang memberi, bukan yang ngutang. Kenyataannya sekarang yang hafal ayat ini yang ngutang. Maka pas kita tagih, kapan bayar? Langsung dibacakannya ayat itu. Wa antasaddaqu khairul lakum, kamu sedekahkan lebih baik. Banyak orang salah hafal ayat sekarang. Ustadz pernah diutangin nggak bayar-bayar, pernah. Dapat Ustadz, dapat. Gimana caranya? Nggak banyak yang dia pinjam. 10 tahun yang lalu, waktu saya baru lulus CPNS, ternyata semua yang ikut CPNS ini kena. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, semua yang lapor ke saya. Saya cuman 400.000, tapi perbuatan dia ini tidak benar. Jumpa di kantor, saya tanya, kapan kau bayar? Kata dia, nomor saya ini, nomor kau 3, setiap hotel gak diangkat. Kau kapan bayar? Nantilah ini, kau bayar Selasa pagi. Selasa pagi kau bayar, kalau tidak kau bayar Selasa pagi ku kampak kepala kau. Orangnya besar, tegap, saya sendirian. Selasa pagi langsung dibayar. Kapan? Yang lain korban-korban pada nanya saya, katanya udah dapat. Dapat, saya bilang. Gimana caranya? Gini caranya. Gak ada yang sama. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Ada juga yang nggak bayar, lebih banyak lagi. Lebih banyak pula bensin kita menagihnya daripada yang mau ditagih. Daripada menggumpal di dalam, mengkristal jadi jantung koroner, lebih baik kita lepaskan aja. Akan datang, kalau ada lagi model seperti itu, nggak usah dikasih pinjam. Saya mau minjam 10 juta, kasih aja 100.000. Nah, ini pergi, kau jangan datang lagi. Daripada kita berdosa, pahala nggak jelas, dosa bertambah, pikiran bercabang, berpengaruh pada kita ke keluarga, mengaruh sikap kita ke rumah, mengaruh ke dalam ceramah. Ini saya tenang nih karena nggak ingat itu. Ini mulai emosi nih karena ingat. Mengaruh dia. Karena ibu ingat, bapak ingatkan dengan itu. Jadi muncul semua file-file. Apakah diperkenankan, ini agak berat ya, diperkenankan poligami dengan anak bapak mertua dengan 2 istri yang anaknya lain ibu? Ini bapak mertua kebetulan menikah dengan istri yang pertama nih dari istri bapak mertua yang Jakarta. Rupanya bapak mertua ini punya cabang di Bandung. Mau nikah lagi dengan adiknya lain ibu, tak boleh. Kenapa? Masih 1 binti. Dalilnya mana? Wa antajma'u bainal ukhtaini, jangan kau gabungkan antara 2 yang bersaudara, kecuali kalau meninggal yang si A, itu boleh. Makanya ada istilah di kampung kami, ganti tikar atau ganti guling. Itulah dia, meninggal. Bagus kalau menikah dengan perempuan, meninggal dia, menikah dengan adiknya, supaya apa? Supaya anak-anak ini dijaga oleh bibinya, sehingga tak putus silaturahmi. Tapi kalau dia masih hidup, tak boleh.
tak boleh menggabungkan dua orang yang bersaudara. Tapi dia sama-sama rela Pak Ustaz. Kalaulah kerelaan membolehkan, maka nggak ada, mohon maaf. Kalaulah sama rela, kalau kerelaan menghalalkan yang haram, nggak ada orang berzina di dunia. Karena orang berzina itu rela, yang nggak rela itu orang diperkosa. Kau kenapa berzina? Sama-sama rela Pak Ustaz. Mana bisa kerelaan menghapus hukum Allah? Kalau sudah haram, kata Allah, haram, jangan ditentang. Bagaimana kalau dia tetap lakukan? Dia berzina, kedua-duanya berzina. Apa kewajiban hakim? Fasah. Hakim memanggil polisi untuk memisahkan orang ini karena dia menyebabkan turunnya bala. Sebab dia melakukan perbuatan maksiat, berzina terang-terang. Karena dia sudah melakukan perbuatan haram, maka dia mesti difasah salah satunya. Fasah satu-satu, baru dia bisa halal kepada yang satu. Kalau difasah si A, halal dia dengan si B. Difasah si B, halal dia dengan si A. Berkelahi mereka, cari C. Bagaimana mendidik anak yang berbeda tabiat, sifat? Saya memiliki lebih dari anak. Anak yang satu sangat penurut, lembut, mudah dididik, diarahkan. Anak yang satunya kebalikannya, pemarah, suka melawan, sulit diatur. Adakah yang salah Pak Ustaz? Terkadang saya suka, jangankan anak yang adik-beradik, yang satu kembar pun sifatnya beda. Satu perut, satu bulan, sama-sama lahir, beda sifatnya. Saya punya teman beberapa yang kembar, memiliki sifat yang bertolak belakang. Jadi bagaimana sikap orang tua? Orang tua macam main layang-layang. Kadang anginnya bagus, ulur. Kadang angin kurang bagus, tarik. Jangan terlalu ditarik, nanti terbangnya tak tinggi. Jangan terlalu tinggi, nanti nyangkutnya terlalu jauh. Pandai-pandai. Jawaban Ustaz abstrak, karena pertanyaannya abstrak, jawabannya abstrak juga. Kalau pertanyaannya detail, saya jawab detail. Saya memiliki emas 100 gram, 1 on. Sudah lewat nisab. Tadi nisabnya 85, sekarang 100. Namun di bulan ke-11 sebelum haul, ada kebutuhan membuat emas tersebut saya jual. Namun 2 minggu kemudian saya dapat rezeki dan bisa membeli emas 100 gram lagi. Jadi dari kasus di atas, 2 minggu saya tidak memiliki emas tersebut sampai saya bisa membeli emas. Tepat 1 tahun dari awal saya membeli. Apakah saya tetap membayar zakat emas? Yang dilihat adalah keberadaan emas itu selama 1 haul. Selama 1 haul dia masih 85, hilang di tengah, berkurang di tengah, hilang muncul di tengah. Selama 1 haul masih ada, maka kena. Hilang sama sekali, berkurang 20, tapi nanti di akhir haul tetap ada, maka dia tetap kena 2,5%. Kalau mau, keluarkan. Kalau nggak mau, nggak usah cukupkan 85. Buat aja dia di ambang 83, 82, 83, 84. Awasi terus. Sholat tahajud termasuk sholat yang bisa diqadha. Kapan waktu mengqadhanya? Nabi pernah sholat siangnya 12 rakaat. Kenapa sholat 12? Karena tahajud 11, gak bisa sholat siang 11. Diqadhanya yang 11, kalau siang jadi 12. Maka tahajud malam bisa diqadha, tapi jangan tiap hari. Apa? Qadha tahajud tiap hari, aku ketiduran terus. Tetap boleh sholat tahajud, termasuk boleh. Dalilnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari pertanyaan-pertanyaan ini membuktikan yang nanya ini orangnya ngaji semua. Karena pertanyaan itu pertanyaan yang ibadah, pertanyaan yang terkait dengan ibadah. Gimana mengqadha ini, gimana zakat, gimana supaya enggak berzakat, gimana, lengkap semua. Mudah-mudahan kita terus mengaji dan mengamalkan kajian kita, insyaallah. Mohon nasihatnya bagaimana mengelola perbedaan pendapat pengurus DKM dalam menjalankan tugas dan amanat untuk kemakmuran masjid dan jamaah. Masjid ini bukan punya pengurus.
Wa annal masajida lillah, masjid ini punya Allah. Makanya saya heran kadang pergi jamaah ke masjid, assalamualaikum Pak, iya, ketua masjid yang dulu yang meninggal masih ada Pak Ustaz? Dulu kan yang bawa saya ke masjid ini ketua masjid kan? Iya. Sekarang mana? Sejak nggak terpilih nggak pernah ke sini lagi Pak Ustaz. Loh, menjadi pengurus masjid itu adalah amanah, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Menjadi pengurus masjid itu ngurus rumah Allah, ngurus hamba Allah. Maka niatnya mesti lillah. Kalau nggak lillah, cuman dapat lelah. Maka mesti buat baju kaos lelahku lillah. Kalau udah lillah pasti enggak lelah. Karena enggak lillah maka lelah. Maka insya Allah karena sama-sama Allahnya satu, qul huwallahu ahad, nabinya satu, asyhadu anna muhammadan rasulullah, kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil arab, yang dituju juga satu, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Insya Allah. Adapun perbedaan-perbedaan pendapat, menurut saya kalau bisa kita acara-acara nih jangan ada makan-makan dalam masjid, karena khawatir nanti gulanya tumpah ke tempat sujud, imamnya pingsan. Kalau menurut saya kita mesti buat makan-makan, karena kalau nggak ada makan-makan jamaahnya nggak ramai datang, nggak perlu kelahi. Kita diajarkan wa amruhum syura bainahum. Pancasila, sila yang keempat, musyawarah. Maka musyawarah antar kita, musyawarah mufakat. Menurut saya tetap ada makan-makan, tapi jangan dalam masjid, di emperan masjid. Kalau menurut saya nggak apa-apa dalam masjid, toh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga buka puasa dalam masjid, tapi sajadahnya dikasih alas plastik. Bisa kan musyawarah? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bagaimana menghadapi ibu kita yang tidak mau mengamalkan tahlilan dan doa kubur dengan alasan amal tersebut bid'ah? Kebetulan bapak dan ibu berbeda paham. Kalau mereka beda, mustahil kita lahir. Kita ini lahir karena cinta, besti. Bahwa ada perbedaan-perbedaan sikit, itu adalah bumbu-bumbunya. Jangan mentang-mentang udah ngaji, lalu ibunya kebetulan ikut pengajian ustadz yang suka membid'ahkan, bid'ah maulid nabi, bid'ah tahlil, bid'ah baca yasin, bid'ah. Ini namanya kelompok ahlul bid'ah, karena suka membid'ah-bid'ahkan. Padahal dalilnya punya macam-macam. Ibu, tahlilan itu artinya tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita kirimkan bacaan la ilaha illallah pada orang yang meninggal, itu pahalanya sampai ibu. Mana dalilnya? Dalilnya Bu, ketika Nabi lewat di makam, Nabi ngambil pelepah kurma, Nabi belah pelepah kurma, Nabi tusukkan ke makam. Terus ternyata pelepah kurma itu bertasbih, tasbihnya sampai ke dalam. Kamu tahu dari mana? Yang ngomong gitu Imam Nawawi, Bu, imam mazhab, meninggal tahun 676. Katanya tasbih pelepah korma sampai. Kalau tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan tahlil orang yang beriman. Dalam hatinya, pintar juga anakku ya. Cuman kadang ibu nggak pernah mengakui kehebatan anaknya. Ustaz kok tahu? Ibu saya begitu, nggak pernah muji saya sekalipun. Saya bawa tablik akbar. Saya dulu waktu ibu saya masih hidup ke Medan, saya bawa tinggal di hotel ramai jamaah. Saya berharap pulang dia akan bilang, hebat kau ya. Pulang-pulang dia tanya, kau nggak punya jin kan? Enggak mah. Kok bisa orang ramai dengar kau? Jangan-jangan kau pakai pelet. Orang tua nggak pernah melihat kita punya kelebihan. Saya tahu dia memuliakan saya setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, saya cari makcik bibi saya yang sama dengan dia. Bibi, gimana malam mak saya meninggal? Biasa, jam 2 malam dia bangun tahajud, habis tahajud dia makan sahur, karena dia nggak tinggal puasa Senin Kemis, umurnya 70 tahun waktu meninggal. Terus habis zikir baca doa menjelang azan subuh, dia nonton video YouTube.
Padahal kalau saya di rumah sekalipun nggak pernah dia tonton. Orang tua tidak pernah melihatkan. Kalau kita ngomong begitu, insya Allah dia bangga. Orang tua ini seperti Quran lapuk, mau dibaca udah nggak terbaca karena dimakan rayap, titik nunnya udah 3. Mau dibaca nggak terbaca, mau dibuang berdosa. Bagaimana sikap kita terhadap Quran lapuk? Simpan-simpan aja sampai hilang sendiri. Maka kalau kamu punya ibu, apa? Jangan mentang-mentang udah ngaji pulang dari sini, mama nggak bisa begitu. Jangan ajari dia ngomong, karena yang ngajari kamu ngomong. Kalian yang masih punya ibu, Ustadz dulu cita-citanya pernah jadi profesor, pernah jadi doktor, pernah jadi ustadz yang ceramah depan orang ramai. Cita-cita saya cuma satu, membahagiakan orang tua. Adik-adikku sekalian, kalian cita-citanya cuma satu, bahagiakan ibumu, bahagiakan ayahmu, insya Allah hidupmu bahagia dunia akhirat. Jelaskan baik-baik dengan dia, insya Allah dia akan menerima. Kita kesulitan ngajak anak yang remaja dewasa sholat ke masjid. Bagaimana cara jitu mendidik anak sholat pergi ke masjid Pak Ustadz? Hari ini anak-anak udah sekolah ya, pulangnya jam berapa? Jam 5. Oke, nanti malam jalan ke mall jangan, sekali-sekali nggak apa-apa. Terus nanti malam kemana Pak Ustadz? Ke rumah sakit. Bawa dia ke rumah sakit, ke ruang ICU. Nah, ini ruangnya ICU. Salah mah, ini kan ICU. Oh iya, ICU itu artinya nak, ICU you don't see me. Kenapa begitu? Karena orang di ruang ICU itu matanya terpejam semua. Itu maknanya ICU you don't see me. Aku ison dulu sampean, sampean orang ison dulu aku. Nanti sampai masanya kamu akan begini. Sekarang kamu remaja, gagah perkasa, cantik jelita. Sampai masanya kamu jelita, jelang 50 tahun. Sampai masanya nanti kamu akan top, tua, ompong, peot. Mohon maaf jangan tersinggung. Mendengar ceramah Ustaz Somad kuncinya jangan tersinggung, karena beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Nanti sampai masanya kamu akan tua, mau nggak mau, suka nggak suka, resiko muda adalah tua. Kalau nggak mau tua jangan muda. Semua yang muda pasti tua, yang tua-tua pernah enak kalau ceramah depan orang yang cerdas, nyambung semuanya. Nanti dia akan berpikir, anak-anak nggak bisa dimarahi, kamu mesti sholat. Nggak bisa. Kalau ada yang meninggal, bawa dia sampai ke tempat pemakaman, di pinggir jenazah, tunjukkan dia tempatmu nanti di sana nak. Dia pun berbisik, papa juga. Kita semua akan ke sana. Rumah yang papa bangun besar ini akan tinggal nak. Mobil papa itu juga akan tinggal karena kredit baru 3 bulan. Mama apa? Mamamu juga nggak akan mau ikut papa. Tapi kata mama sih hidup semati, dia cuma bersandiwara. Betul kan Bu? Betul kata mereka. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Bapak polisi, bapak TNI, bapak camat, ASN, pegawai, korpri, kalau mati bajunya diganti dengan kain kafan. Kalau bangun nanti malam, mati lampu, pegang ujung kain, masih ada jahitannya, masih alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi nanti kalau tiba-tiba gelap, buka mata, pegang ujung gak ada jahitannya, berarti sudah kain, waspadalah. Mati lampu, pegang ujung gak ada, tiba-tiba datang penanya, marabuka. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapkan bekal. Insya Allah anak-anak ini gak usah terlalu banyak ceramah. Tapi kalau ke masjid Pak Ustadz perlu dibuatkan khusus kajian Sabtu subuh, Ahad pagi, khusus anak muda, yang tua-tua minggir. Anak muda ini nggak usah terlalu banyak ceramah, mereka perlu dialog interaktif. Narasumbernya
panggil ibu dokter, panggil bapak kapolsek, panggil bapak dan ramil, panggil BNN, Badan Narkotika Nasional. Insya Allah bapak dari kapolsek, dari dan ramil mau datang. Kalau nggak percaya, hubungi segera. Nanti dudukkan mereka depan masjid, anak-anak muda. Tema kita pada pagi hari ini adalah bahaya narkoba. Berikut ini narasumber yang pertama untuk Bapak Kapolsek. Silakan Pak Kapolsek. Narkoba ini berbahaya. Jadi siapapun pengedar, pemakai akan kami tembak, bam, mati. Gitu ya Pak ya. Iya. Berikut ini dari Bapak dan Ramil. Kami sebagai benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia menjaga perbatasan-perbatasan, pulau terluar perbatasan, kita jaga dari musuh-musuh. Maka narkoba juga adalah musuh kita. Maka siapa yang mengedar narkoba merusak generasi bangsa, tidak ada solusi lain. Bam! Mungkin ibu dokter agak lembut sedikit. Silakan ibu dokter. Narkoba ini, ya saya sebagai dokter yang selama ini mendalami narkoba ini memang bahaya. Resikonya kalau nggak sakit, gila, mati. Mungkin Ustadz sebagai ulama kita pelipur lara bisa menenangkan hati kita. Bagaimana narkoba nih Pak Ustadz? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijusun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu jauhi. Dan bagi pengedar dan pemakai narkoba tidak ada hukuman lain, pancung kepalanya. Waduh, ternyata nggak ada. Mereka sangka tadi Ustadz insya Allah kita maafkan aja, nggak ada maaf bagimu. Jadi anak-anak ini minta, saya nanya ini ke anak-anak muda, kenapa kalian nggak mau ke masjid? Sebenarnya kami mau ke masjid Pak Ustadz, cuman kami udah ceramah mulu, bosan. Ceramahnya malam ini kajian kita berjudul malam pertama di alam kubur. Horor terus Pak Ustadz. Apalagi masjid kami menakutkan. Kenapa gitu Dek? Di depan pintunya keranda jenazah Pak Ustadz. Kami udah ketakutan masuk ke dalam masjid, gak lama lewat kota, kotanya juga jenazah Pak Ustadz. Ceramahnya juga tentang mati. Kami ini bagaimana menata masa depan, bagaimana, coba dibuat judul khusus kajian anak muda, temanya mereka masa lalu, masa depan, aku dan kamu. Itu luar biasa. Ini insya Allah dilaksanakan di Masjid Jami An-Nikmah, insya Allah. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang fanatik dengan pemimpin tertentu atau teman yang berbeda aliran? Contohnya salafi. Sampai di titik mana kita bisa berdiskusi dan menghindari menyudahi perdebatan. Kita tidak bisa paksa orang ikut kita. Afa anta tukrihun nasa, apakah kamu paksa orang? Manhajuna manhajul bayan. Kami di Al-Azhar Mesir diajarkan bahwa metode kami adalah penjelasan, menjelaskan. Ustadz Somad itu adalah ustadz ahli bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah, Isra Mi'raj itu bid'ah, nuzul Quran itu bid'ah, halal bihalal itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah. Semuanya sudah saya jelaskan dalam buku 37 masalah populer. Saya ada bukunya di rumah Pak Ustadz, tapi sampul plastik belum dibuka. Sudah saya jelaskan dalam video-video pendek. Tinggal tulis aja di YouTube, Somad bid'ah keluar, UAS tahlil keluar, UAS maulid keluar. Tinggal tulis aja apa yang terlintas di pikiran, dapat. UAS sesat keluar. Apa aja kelompok, macam-macam semua. Mudah sekarang ngaji. Udah saya jelaskan, ini dalilnya ini dalilnya ini. Saya nggak mau pergi baca Yasin. Baca Yasin itu bid'ah. Yasin itu Quran apa koran? Quran. Baca Quran berpahala apa enggak? Berpahala. Kalau begitu baca Yasin berpahala. Terus apa masalahnya dengan baca Yasin? Baca Yasin nggak boleh kalau rame-rame. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, qiraatul idarah mustahabbah. Baca Quran berjamaah ramai-ramai dianjurkan. Apa salahnya? Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau bacaannya kurang seragam, bagusnya belajar dulu satu-satu. Setelah bacaannya sama, makhorijul hurufnya sama, idgham ikhfa gunnah qalqalah tajwid tahsinnya sama, baru baca bersama-sama. Karena kalau orang baca sama-sama,
dia belum ngaji, nggak tahu dirinya nggak tahu. Karena semuanya bunyinya sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dia nggak tahu kalau dia salah. Kenapa? Karena yang dia dengar suara orang. Ibu-ibu, petang ini kita baca Yasinnya nggak sama-sama, tapi 5 ayat. Nah, ibu 5 ayat pertama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah. Ibu berikutnya 5 ayat. Batuk. Itu tanda-tanda tuh. Tapi bukan berarti kita langsung salahkan orang. Jadi kalau ada orang tidak bisa menerima pendapat, kita buat diskusi, kita tanyakan ke ustadz, mudah-mudahan Allah membuka pintu hidayah insyaallah. Amin. Saya tidak mengajak jamaah ikut saya. Paling tidak dia bisa menerima perbedaan dalam kebinekaan. Orang beda agama aja kita bisa bertetangga, berteman kok. Masa masjidnya satu, imamnya satu, Tuhannya satu, nabinya satu, hatinya bercabang-cabang. Kertas terakhir. Makna isi kandungan surat Ali Imran ayat 26 tentang definisi pemimpin yang baik. Mohon syaratnya Pak Ustadz. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Baca ayat sebelumnya. Pemimpin itu apa sifatnya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau bersikap dia orangnya adil sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberikan negeri ini pemimpin yang adil dan amanah, dari mulai presiden sampai bupati, gubernur sampai bupati, wali kota, Pak Camat gak usah kita sebut, orangnya ada, sampai camat, sampai kadus, kades, lurah, RT, RW, semuanya baik. Kalau semuanya baik, insya Allah keluarganya baik, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, pemimpinnya baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon doa Ustaz untuk keselamatan dan kesehatan karyawan kami yang akan menunaikan ibadah haji. Ibu Tuki Jempaiman Trimorejo dari DFS Switch dan suami Ngabdullah Kuryanto. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Yang berangkat selamat, yang belum berangkat insya Allah kita berangkat ke tanah suci. Tetap store NH. Apakah sah bila kita sudah niat kurban, sudah ikut patungan sapi di masjid terdekat, tapi menjelang akhir duitnya kurang dan kita lunasi dengan ngutang? Kalau mau jawaban pendek bisa, jawaban panjang bisa. Kalau jawaban pendek, yang ibadahnya ngutang itu surganya kredit. Itu jawaban pendek. Kalau mau jawaban panjang begini, utang itu jenisnya 2. Yang pertama, mayurja ada'uhu, ada yang diharapkan pembayarnya. Yang kedua, malayurja ada'uhu, utang yang tidak ada diharapkan pembayarnya. Utang jenis pertama bisa untuk beribadah. Pak pegawai Omron, ya saya pinjam uang 3,5 juta untuk kurban. Ustaz kapan bayar? Insya Allah sawit saya panennya nanti bulan Agustus. Boleh. Utang yang model begini boleh. Kenapa? Karena ada yang diharapkan membayarnya. Nanti padi saya panen bulan September, boleh. Yang nggak boleh itu, Pak pegawai Omron pinjam uang 3,5 juta, bayarnya kapan? Saya serahkan pada Allah. Nah itu nggak bisa. Jadi pegawai, pimpinan, karyawan yang ada di PT Omron, kalau dia mau ngutang, apakah untuk akikah anaknya, untuk kurban, untuk haji, untuk umroh, boleh. Kenapa? Karena ada yang diharapkan membayar, karena dia dapat gaji bulanan. Nah, jadi yang mau ngutang
silakan. Cuman kadang orang untuk beribadah dia nggak mau ngutang, yang lain-lain ngutang. Di rumah semuanya utang. Dari mulai pintu pagar depan sampai pintu dapur utang. Sampai panci, ceret, kuali utang. Pas ditanya tamu kok matangnya lama, mohon maaf, ini pancinya utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istrinya. Itu pun karena nggak diizinkan Pak Kua ngutang. Dakwah Plus 62